Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aliasa Fitri Agas NIM 200401110161 dari Psikologi D Universitas Islam Negeri Malang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Rika Fuatur Rosida, SPSI MA, dan tentunya juga bertujuan menginformasikan pengetahuan baru untuk kalian semua. Di sini saya akan membahas mengenai penurunan otak pada seseorang dalam masa lanjut usia. Lanjut usia atau lansia memiliki perubahan menonjol pada fisiknya seperti keriput dan rambut beruban. Namun tidak hanya tampilan fisik dari luar saja yang mengalami perubahan, berbagai organ tubuh juga mengalami penuaan. Nah, karena topik kali ini penurunan otak, jadi kita fokus membahas organ tubuh otak saja ya. Sebelumnya otak merupakan pusat kendali lebih dari 100 miliar titik saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Tidak sekedar berkaitan dengan kemampuan berpikir atau memori, otak juga berkaitan dengan kemampuan bicara, fungsi seluruh organ, kemampuan refleks, dan masih banyak lagi. Jadi otak ini berperan sangat penting ya dalam tubuh manusia. Dewasa memasuki usia 40 tahun ke atas, kebanyakan mereka mulai mengeluh soal kemampuan berpikir, menganalisa, dan memori yang mulai menurun. Karena tubuh akan mulai mengalami penurunan kemampuan regenerasi sel sering dengan penambahan usia tersebut. Dan jika mereka mengalami stres tinggi, maka penurunan kemampuan otak ini dapat mempengaruhi mood dan kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi kebanyakan dewasa usia ini tuh mengalami stres memikirkan diri sendiri maupun keluarga ya, yang tentunya mereka sudah memiliki anak dan berkeluarga secara normal. Proses penurunan otak berlangsung pada periode yang berbeda-beda. For your information, ada satu bagian dalam otak mulai mengalami proses penuaan, tapi bagian otak yang lain masih dalam proses pertumbuhan. Nah, masalah utama pada penuaan otak ini adalah memori. Pernah nggak sih Anda merasa lupa meletakkan benda atau mendadak, loh barusan habis taruh mana ya? Atau loh mau ngapain ya kesini? Ketika Anda pada usia 40 tahun ke atas itu akan mulai mengalami penurunan kemampuan kognitif di otak terutama dalam menyerap ilmu baru. Selain itu juga akan mengalami penurunan kemampuan multitasking. Tapi jangan khawatir karena bagian otak yang bekerja pada sistem kontrol, respon mood, perencanaan, dan sebagainya akan mencapai titik kematangan pada usia ini. Proses penurunan otak pada masing-masing manusia berbeda seperti yang sudah saya katakan tadi. Hal ini berkaitan dengan area otak mana yang mengalami kerusakan lebih awal dan juga berkaitan dengan sejauh mana sih upaya untuk mencegah kinerja otak ini menurun. Penurunan otak dapat ditandai dengan hal berikut. 1. Berkurangnya ukuran atau volume otak. Kerusakan sel yang tidak diimbangi dengan regenerasi menyebabkan ukuran otak perlahan berkurang dan massa otak mulai menurun. Mungkin ada yang sedang bertanya-tanya pada bagian mana sih? Jadi pada bagian lobus otak di depan sini dan hipotalamus. 2. Penurunan densita's kortikal. Densita's kortikal ini yang berkaitan dengan fungsi kognitif itu tadi, yaitu kemampuan menyerap ilmu baru atau kemampuan merespon masalah dan sebagainya. Disebabkan karena titik-titik pertemuan pada neuron-neuron dalam otak itu mulai menurun. 3. Penurunan substansi putih pada otak seiring bertambahnya usia. Substansi putih ini adalah elemen dalam otak yang berisi mielin, yaitu kumpulan serabut saraf, berfungsi membawa sinyal saraf antar sel otak, dan mempengaruhi banyak hal dalam tubuh seperti kemampuan keseimbangan, berjalan, berbicara, respon tubuh, respon emosi, dan masih banyak lagi. 4. Penurunan fungsi neurotransmitter. Kinerjanya neurotransmitter berkaitan dengan hormon yang seiring proses penuaan, proses produksi hormon juga mulai menurun. Sel-sel dalam neurotransmitter mulai berhenti beregenerasi dan menyebabkan fungsi neurotransmitter berkurang, termasuk kemampuan analisa, memori, pemecahan masalah, hingga fungsi-fungsi motorik dan fungsi kendali otak dan saraf di seluruh tubuh. Terjadinya penurunan fungsi otak ternyata dapat meningkatkan risiko mengalami penyakit seperti Alzheimer, demensia, hingga stroke.
Sekarang waktunya berbagi tips mencegah kinerja penurunan otak sehingga kita terhindar mengalami penyakit tersebut. Pertama, selalu mengasah otaknya agar otak tidak diam dengan rutin membaca dan menulis, tetap mempelajari cara memasak, menjahit, memainkan alat musik yang memiliki hobi tersebut, atau dengan aktif bersosialisasi dalam organisasi dan kegiatan sosial yang membutuhkan perencanaan dan analisa. Namun, hindari juga kelebihan kerja otak, seperti membiarkan terlalu banyak informasi yang masuk dalam otak di waktu yang sama. Kedua, aktif berolahraga dan salah satu pilihan olahraga yang tepat adalah aerobik. Ini dapat membantu menjaga sirkulasi darah berjalan dengan lancar, menjaga fungsi jantung tetap normal, dan menjaga kadar lemak tubuh tidak berlebihan. Ketiga, menjaga pola tidur karena tidur berperan penting dalam kesehatan otak. Tidur yang cukup akan membantu meredakan stres, membantu mengistirahatkan otak yang sudah bekerja aktif seharian, dan memberi kesempatan otak untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi setelah seharian beraktivitas. Keempat, selain menjaga pola tidur juga harus menjaga pola makan. Konsumsi makanan yang sehat dan jauhi makanan yang berpotensi menurunkan kinerja otak. Meningkatkan konsumsi bahan nabati, alihkan kebiasaan mengonsumsi makanan dari hewani dengan lebih banyak mengonsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, dan jenis beri-berian. Tambahkan sereal seperti oat, gandum utuh, atau beras. Tambahkan kacang-kacangan yang dikenal kaya akan protein dan asam lemak omega 3 dan 6, yaitu ikan-ikanan. Dan bisa dengan menambahkan beri-berian yang dikenal kaya akan fitokimia dan antioksidan, membantu memperbaiki kelenturan pembuluh darah, mencegah inflamasi termasuk dalam otak. Untuk vitamin bisa dengan mengonsumsi vitamin D dan B12, yang keduanya berperan meregenerasi neurotransmitter dan merawat kinerja saraf. Hindari makanan berkolesterol karena salah satu cara terbaik untuk menjaga sirkulasi darah berjalan dengan baik untuk otak adalah dengan memastikan tekanan darah dan kadar kolesterol tetap terjaga dan seimbang. Contoh makanan berkolesterol adalah daging merah, namun diperbolehkan mengkonsumsi tetapi dengan porsi terkendali karena daging merah juga diketahui mengandung zat besi yang menjadi bahan pembentuk sel darah merah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.